Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Haryadi Ahmad sebagai pengampu mata kuliah penilaian program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di semester 5, baik itu kelas A dan kelas B. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester pada semester ini, baik itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 yang akan kita lakukan di dalam mata kuliah penilaian program dan pelaksanaan bimbingan konseling ini. Dan biasanya kalau dulu kita kuliah di dalam bentuk tatap muka, namun karena pandemi ini kita akan belajar secara daring, secara online, dan mudah-mudahan tidak mengaburkan makna kuliah kita, baik secara pedagogi, secara etika, secara nilai yang diharapkan di dalam masing-masing mata kuliah, baik itu dari nilai sikapnya, nilai pengetahuannya, dan nilai mata kuliah itu sendiri. Mata kuliah penilaian program pelaksanaan bimbingan konseling ini adalah dengan beban 2 SKS untuk jenjang S1 atau sarjana yang berstatus sebagai mata kuliah wajib prodi yang wajib diambil oleh mahasiswa. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk kita mengkaji, menelaah, dan akhirnya nanti kita akan mempraktikkan dalam penyusunan, menilai pelaksanaan program bimbingan dalam rangka mengembangkan program yang didasarkan atas kebutuhan siswa, baik itu dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan kebutuhan-kebutuhan siswa itu menjadi dasar kita dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif, seperti layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, serta dukungan sistem. Perkembangan program bimbingan dan konseling secara komprehensif itu meliputi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Serta adik-adik dituntut untuk mampu merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan menilai program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, baik dalam bentuk layanan bimbingannya, baik itu dalam bentuk layanan konselingnya, baik itu secara individual maupun kelompok. Nah, adapun bahan-bahan kajian yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai kita pertemuan ke-16, yang kalau pada pertemuan pertama itu adalah saya akan memaparkan RVS-nya. Jadi kita akan kaji apa saja yang akan kita bahas di dalam satu pertemuan itu. Dalam 16 pertemuan itu gunanya saya menjelaskan RVS ini dalam bentuk video. Nanti saudara bisa tonton di channel YouTube saya, ya. Itu nanti jangan lupa like, share, dan dibagi, dan subscribe-nya. Nah, pada pertemuan kedua nanti ini menjadi dasar kita membuat program bimbingan dan layanan bimbingan, baik layanan bimbingan dan layanan konseling itu kita harus bisa melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen masalah peserta didik yang muncul di satu lingkungan itu, di satu sekolah itu apa sih? Apa saja yang harus kita lakukan asesmennya. Salah satu contoh yang akan kita gunakan adalah alat-alat non-tes. Masalah apa saja yang sering muncul di lingkungan kita? Di sekolah itu apa saja yang sering muncul
masalah apa saja yang sering banyak muncul, ya. Kita harus menggunakan alat yang disebut dengan alat non-tes. Nah, ada tiga yang akan bisa kita gunakan. Salah satunya adalah alat ungkap masalah atau AUM. Ini sudah terbiasa alat ungkap masalah. Ini apa saja yang paling banyak muncul di satu sekolah itu. Kalau kita gunakan alat ungkap masalah ini, kita akan analisis seperti apa mana saja masalah-masalah yang muncul itu. Ini yang kedua adalah yang namanya studi habit. Ini adalah kelemahan dalam belajar siswa. Apa saja yang menjadi hambatan siswa dalam belajar itu apa saja, sehingga ini menjadi dasar kita untuk menyusun layanan yang berhubungan dengan layanan belajar itu sendiri. Yang ketiga adalah daftar cek masalah. Ini salah satu alat yang kita gunakan di dalam asesmen. Selanjutnya pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang saudara akan mengenai aspek perkembangan peserta didik. Ini menjadi dasar kita juga membuat seluruh program, baik itu program tahunan nantinya, program per semester. Ini yang menjadi aspek perkembangan ini yang menjadi dasar kita. Kalau kita ingin tuju salah satu aspek, kalau kita ingin kembangkan salah satu aspek peserta didik itu, apa yang perlu kita kembangkan di situ. Misalkan di aspek perkembangan peserta didik itu dari tingkat SD sampai SMA, itu ada beberapa perkembangan. Yang pertama adalah landasan hidup religius, itu seperti apa bentuknya nanti, ya. Ini yang berhubungan dengan religius keagamaan mereka. Landasan perilaku etis, apa saja yang bisa kita kembangkan di dalam sosial mereka, perilaku sosial mereka. Yang berikutnya adalah kematangan intelektual. Di sini skillnya seperti apa yang bisa kita kembangkan dari SD, dari SMP dan SMA. Yang berikutnya adalah kesadaran tanggung jawab sosial. Selama ini kalau kita melihat di dalam proses pembelajaran, kalau kita melihat dari kasus-kasus yang banyak muncul, apalagi saat ini banyak yang dipolisikan gara-gara statusnya di Facebook, statusnya di WA. Ada banyak orang yang tersinggung di situ. Makanya ini yang perlu kita ajarkan, yaitu kesadaran tanggung jawab sosial mereka. Agar kalau mereka menggunakan alat-alat komunikasi sosial itu tidak bersinggungan dengan orang lain. Yang berikutnya adalah kesadaran gender. Ini bukan saja kesadaran gender itu yang dikatakan adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan. Tetapi kesadaran gender di sini yang dimaksud adalah kesadaran yang dimiliki oleh individu itu dalam melihat perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan sosial mereka, perbedaan budaya mereka, perbedaan suku bangsa mereka. Ini yang dimaksud dengan kesadaran gender. Yang berikutnya adalah perkembangan pribadi. Perkembangan pribadi ini, setiap individu itu mempunyai cara tersendiri, mempunyai langkah tersendiri dalam mengembangkan dirinya. Ini yang perlu kita lihat secara detail di sini. Jangan sampai orang yang tidak bakat di dalam mekanik, saudara arahkan ke mekanik. Orang yang tidak bakat dalam misalnya bertani, kita arahkan ke bertani. Tidak. Ini yang harus kita lihat, bahwa bagaimana bentuk perkembangan pribadi mereka. Karena setiap individu itu bentuk perkembangan pribadinya berbeda-beda, tidak sama dengan satu dan yang lain. Ada yang perkembangan kepribadiannya lebih cepat, ada yang perkembangan kepribadiannya lebih lambat dari yang lain. Yang berikutnya adalah perilaku kewirausahaan. Ini yang perlu ditanamkan kepada siswa, bahwa
perilaku kewirausahaan ini perlu dimiliki oleh setiap individu dalam mengembangkan dirinya, usaha yang akan mereka ketika mereka selesai dari SMA misalkan, mereka tidak terpaku pada ijazah mereka. Yang berikutnya adalah ini untuk siswa kelas bisa dari SMP bisa diajarkan wawasan dan kesiapan karir. Ini dari SMP sudah mulai kita ajarkan sampai dengan SMA. Yang berikutnya adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya mereka. Jadi di sini adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya itu adalah bagaimana melihat kepribadian dari teman-teman mereka, dari orang lain, dari lawan jenis mereka. Yang berikutnya adalah kesiapan diri mereka untuk menikah dan berkeluarga. Ini khusus untuk perkembangan kepribadian peserta didik ini khusus untuk antara kelas 3 mulai dari kelas 2 dan kelas 3. Yang berikutnya adalah saudara harus pada pertemuan keempat dan kelima, saudara harus mampu merancang program tahunan, baik itu dalam bidang layanan pribadi, layanan sosial, dan layanan belajar dan layanan karir. Pada pertemuan keempat kelima itu tuntutan yang harus saudara miliki, harus saudara mampu merancang di situ. Yang berikutnya pada pertemuan keenam adalah merancang program semester, baik itu layanan pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, setiap semester itu harus saudara bisa menyusunnya. Nah, pada pertemuan ketujuh, insya Allah mungkin kalau ada kesempatan kita, kalau ada waktu luang kita akan melakukan UTS. Nah, perlu saya tekankan di sini, di dalam setiap materi, di dalam setiap pokok bahasan di sini mulai dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-15 akan nanti ada tugas, baik itu tugas secara individu dan tugas secara kelompok di situ, dan harus saudara mampu menyelesaikannya. Nah, dan pada pertemuan ke-8 saudara harus mampu di situ adalah menyusun RVL-nya, baik itu dalam bentuk layanan bimbingan konseling individu dan layanan bimbingan kelompok di situ. Baik secara konseling individu dan konseling kelompok pada pertemuan ke-8. Baik saudara harus mampu menyusun RVL-nya. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara individu dan kelompok. Yang diperhatikan di situ dalam penyusunan RVL itu adalah identitas RVL-nya, ya, bidang layanannya apa, aspek perkembangannya apa, teknik pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan layanan. Semuanya sudah ada di buku panduan, bahan ajar mata kuliahnya yang sudah saya upload di sistem pembelajaran daring e-learningnya di mata kuliah saya, dan saudara juga bisa melihat di panduan operasional bimbingan dan konseling baik dari tingkat SD sampai dengan SMK. Di situ bisa kita lihat bahwa bagaimana bentuk RVL-nya, ya. Apalagi sekarang ada RVL yang hanya satu lembar di tahun 2020 atau yang disebut dengan kurikulum 4.0 itu ada, atau disebut dengan, kalau Menteri Pendidikannya bilang itu Merdeka Belajar, itu hanya satu lembar. Nah, itu bisa kita lihat di situ seperti apa yang tuntutannya seperti apa. Nah, yang berikutnya pada pertemuan 9, saudara harus menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompoknya di situ. Kalau tadi pertemuan 8 menyusun tentang RVL konselingnya, yang pada pertemuan 9 menyusun RVL layanan bimbingannya. Nah, pada pertemuan ke-10 nanti akan saudara
di situ merancang pelaksanaan layanan alih tangan kasus dan layanan konsultasi di situ. Nah, pada pertemuan ke-11 saudara harus bisa merancang juga di situ layanan kolaborasi di situ. Layanan kolaborasi yang dimana misalkan di dalam satu kelas, ya, saudara akan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah, misalkan dengan guru PPKN-nya atau guru matematikanya dan atau guru-guru yang lain gitu. Nah, pada selanjutnya juga saudara sudah merancang layanan kunjungan rumah di situ dan layanan advokasi atau layanan advokasi atau yang disebut dengan memberikan bantuan advokat atau yang kalau di dalam layanan membantu orang. Bagaimana caranya? Silakan nanti saudara bisa melihat contoh RVL-nya bisa di buku bahan ajar, ya. Dan juga topik-topik permasalahannya seperti apa saja. Ini yang harus bisa kita diskusikan nanti di pertemuan ke-11 itu, bentuknya apa saja di topik permasalahan di lingkungan saudara. Pada pertemuan ke-12 dan 13, saudara harus bisa melakukan evaluasi di situ layanan konselingnya. Pada pertemuan ke-14 dan 15, saudara harus mampu melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Nah, pada itu yang masih pada tataran materi. Pada pertemuan ke-16 itu akan ada ujian akhir semester. Nanti akan dipandu oleh fakultas, ya, yang akan saudara lakukan di situ. Pada selanjutnya kalau nanti ada tugas tambahan atau tugas individu, baik itu secara individu dan kelompok, saudara akan mengirimkan nanti di alamat email yang sudah tertera di RKS, ya. Dan untuk tambahan materi, saudara bisa melihat di blog saya yang sudah saya cantumkan di daftar pustaka di situ. Nah, adapun yang capaian lulusan di dalam mata kuliah ini adalah sangat banyak di situ. Yang salah satunya adalah saudara harus terampil merancang dan melaksanakan layanan alternatif secara adaptif dengan tuntutan dan kondisi lapangan, bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi intinya bahwa di dalam capaian pembelajaran lulusan itu, ketika saudara mengambil mata kuliah ini, saudara harus mampu di situ terampil merencanakan layanan. Baik itu yang tadi yang saya sebutkan, baik dari asesmennya, dari asesmen kebutuhan dasar peserta didik atau perkembangan peserta didik itu, dari menyusun program tahunan, program semester, ya, menyusun RVL individu dan RVL layanan bimbingan serta layanan yang lain, sampai pada tahap akhir itu saudara harus mampu melaksanakan evaluasi terhadap layanan yang akan saudara susun itu sendiri. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita diskusi lewat aplikasi e-learning kita, ya, dalam mata kuliah bimbingan dan layanan penyusunan, ya, penilaian program pelaksanaan bimbingan dan konseling ini. Oke, itu yang jika ada yang ingin ditanyakan secara pribadi atau secara kelompok, nanti bisa di aplikasi e-learning kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.